Bismillahi alhamdulillahi wahdahu la syarika lah ila hawahidil qahar ilahi rabbi dzul jalali wal ikram Allahul khaliq Allahul malik Allahul wakil Allahul muta'al wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasul Baraka Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah. Ila khadratil mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para pembina, para pembawa akidah rahimakumullah. Tentunya khusus wabil khusus bapak-bapak serta ibu-ibu rahimakumullah. Dengan karunia Allah, dengan karunia kesempatan ini, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga segala puja-puji hanya miliknya Rabbun Karim. Tentunya tak lupa juga salawat seiring salam kita sanjungkan keharibaannya baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita telah mendapatkan wawasan serta pandangan dari Ustadz kita. Sejauh mana kita beriman kepada Allah, sedalam mana pula kita bertauhid kepada Allah, sampai di mana kita merasakan Islam sebagai agama kita. Maka marilah hal ini kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kalau kita mengatakan bahwa kita sudah beriman dan kita Islam, kayaknya masih tangeh lamun. Kalau kita jawab bahwa di Republik ini adalah 90% pemeluk agama Islam, kenapa semakin hari dunia Indonesia semakin terpuruk? Yang pertama adalah mental spiritualnya. Al-Quran, As-Sunnah sudah tidak nampak gerakannya, tinggal nampak pula suaranya. Al-Islam gaungnya sampai keluar dunia, tetapi perilakunya sudah tak nampak, hanya nampak bagaikan busa yang tidak ada kemampuan sama sekali. Hadirin rahimakumullah, maka hal inilah pertanyaan saya. Sadar maupun tidak sadar, Islam dibawakan ke muka bumi pertama kali dibawakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang dinamakan agama tauhidillah. Agama tauhid bergulir, akhir hadirlah baginda agung Rasul Baraka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelengkap akidah, yaitu pembawa syariah. Lengkaplah sudah Islam di muka bumi ini. Hakikatin bila syariah kafir jindik, syariah bila hakikatin qalilah. Dua belah ini menjadi satu bagian, tak nampak yang satu, tak bergerak yang satu. Oh, Anda mengamalkan syariah tidak mengerti ya daripada hakikatnya Islam tauhid, bagaikan tubuh tak bernyawa. Oh, nampak di dalam tauhidnya tak bersyariat, bagaikan nyawa tak bertubuh, genderuwo barangkali. Hadirin rahimakumullah, maka agama tauhid semakin hari semakin gersak.
Jangankan tauhid syariah pun sudah mulai loyo di dalam aspek kehidupan manusia. Hanya perbedaan yang timbul, tenggelamlah persamaan. Mari saudaraku muslim, sekarang kita bangkit di dalam persamaan, nyahkan perbedaan. Perbedaan membawa malapetaka, kesamaan membawa baldatun thayyibatun. Hadirin rahimakumullah, disinilah pengertian Islam. Kesanggupan orang-orang yang beragama Islam semakin lama sudah tidak mulai sanggup, semakin lama tidak mengerti apa tujuan Islam, struktural Islam. Contoh, tidak terasa kadang-kadang kita menghina Allah. Ada seorang ustadz ceramah, assalamualaikum, dia waalaikumsalam. Subhanallah, itu doa, tapi kita maklum dia belum mengenal Islam. Begitu sang ulama berdoa, Allahumma inni as'aluka, amin, amin, la ilaha illallah. Bentak lagi. Dari rumah sudah jelas mencari doa Allah, dari rumah sudah jelas akan mengaji, sampai ke tempat mulailah setan bereaksi. Masuk di mana bibir, masuk di mana pantat. Duduk sebentar sudah itek ingin, masuk ke mata, di mana mata ngantuk dan sebagainya. Sudah niat yang suci dari rumah sampai ke tempat ini, karunia kesempatan. Karena apa itu tidak disyukuri oleh kita. Dikarenakan tidak bersyukur akan Allah, baru kita duduk sekian detik mulai ngantuk. Untuk syukur, tasyakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka at-tazkir mengajak mereka kembali kepada fitrah al-Islam di dalam tauhid ini. Jangan kita karena kekiaian saya, karena tahta saya, kalau saya aliran saya ini bubar, nanti saya akan kemana. Meskipun ini bertuhankan selain Allah, kadang-kadang nafsu manusia itu susah. Mari kita kembali, jangan kita menodai firman Allah yang kita baca. Kita sudah menyatakan Maliki Yaumiddin. Kita sudah berekrar 17 kali kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah Allah aku berlindung, hanya kepada Allah aku memohon. Kadang-kadang ilmu kita bisa, kitab kita baca, tetapi untuk memperagakan kalimat la ilaha illallah inilah yang susah payah. Pemerintahan manusia tidak sama dengan pemerintahan Allah. Memang bukan ahli tauhid itu pandai berkelit. Oh, kalau kita akan menghadap kepada Allah sama dengan pemerintahan presiden, harus menghadap dulu ke mana wakil presiden, ke bupati, ke gubernur, baru kita langsung ke presiden. Itu manusia. Kalau Allah nggak bisa, saudaraku, sebab Allah itu menyatakan diri di mana asmanya 99 pernyataan Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Kata Allah Ar-Rahman, aku yang selalu pemurah kepadamu. Ar-Rahim, aku selalu mengasihi engkau setiap detik. Al-Qaribun, aku maha dekat denganmu, tak ada pisah antara aku dengan kamu. Urat nadimu adalah di dalammu, itu adalah aku, terpampang dan terekam. Al-Basirun, Ar-Rasidun, yang nampak kepandaianmu itulah bagian cahayaku. Lah sama dengan orang-orang Nasrani, dia tidak mengakui adanya baginda Rasul. Sudah jelas dia tahu salah karena kedudukan dia sebagai ketua. Sudah diakui guru besar, sudah diakui dia Tuhan. Maka dia sayang daripada golonganku nanti tidak percaya kepadaku.
Disitulah pinternya iblis masuk ke manusia, enggan untuk menyampaikan kesalahan seorang manusia. Tapi kalau manusia itu cerdas dan beriman, mengerti Al-Wajidu, dia adalah maha kaya, Al-Majidu, dia maha mulia, Al-Wahidu, dia satu dan menyatu dengan Ruhku adalah Allah. Tak satu pun dewa, tak satu pun rasul, tidak. La ilaha il tanhun pangeran kang den sembah. Tidak ada Tuhan, hanya dia Allah. Allahul Haq, Allahul Syakur, Allahul Kabir. Itu nafsu, maka dikatakan oleh para pujangga Islam, nafsu itu bagaikan Dajjal. Tatkala dia ke lautan, maka laut itu hanya sampai di kakinya. Tatkala dia berdiri dekat dengan matahari, sama dengan kedudukan. Enggan untuk menyatakan, wahai muridku yang kubawa ini salah, aku malu terhadap Allah, sekian tahun aku melanggar. Iya, kena budaya kena sain, meminta karunia, meminta hidayah, meminta welas asih kasih sayang terhadap seseorang. Padahal sadar itu akan bahagia dan mulia di hadapan Allah. Tetapi kata iblis, jangan, jangan, jangan. Nanti aku berpisah dengan kamu, nanti kamu kembali kepada Allah. Jangan wahai kasih sayangku, kata iblis, jangan kau langsung kembali kepada Allah, bersama aku dulu. Hadirin rahimakumullah, bukan satu kesanggupan Allah, Asmaul Husna 99. Bismillahirrahmanirrahim. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Wahai kasihku, janganlah engkau resah dan gelisah. Usahakanlah batinmu bersama dengan aku. Tentang anakmu, jangan kau lapor kepada orang lain, ke dukun dan sebagainya. Laporlah kamu kepada Allah. Tentang suamimu, laporkan kepada Allah. Tentang istrimu, laporkan kepada Allah. Allah punya tenaga yang dahsyat. Maka hari ini saudaraku, mari kita Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berlindung, cepat lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir zaman telah datang, apalagi sekarang zaman kampanye bermacam-macam. Kalau kurang beriman, bisa kita ceramah, bisa kita menjelekkan kawan yang lain, menjerumuskan yang lain, saling membenarkan dirinya sendiri. Maka di dalam pengajian malam ini at-tadhkir, saya mengajak ingat kepada, memohon kepada segala persoalanmu. Oh, saya nyalek, mari kita asalkan jangan saling colek antara kalian. Mudah-mudahan tujuan mulia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat semua calon cita-citanya mulia. Tetapi cita-cita mulia itu digiring oleh nafsu. Tatkala engkau nanti sampai dikabul oleh Allah, maka kemuliaan itu akan sirna, jadilah angkara murka dan kesombongan. Maka sebelum jadi, sebelum terpilih, berlindunglah akan Allah, minta tolonglah akan Allah. Insya Allah begitu jadi pemimpin, akan menjadi pemimpin yang bijaksana. Saudaraku rahimakumullah, kembalikan kepada awal, orang-orang yang tauhid tanpa syariah. Syariah ini bermacam-macam cara untuk berbakti kepada Allah. Syariah itu ibadah. Yang poin pokok adalah sholat 5 waktu. Yang dinamakan sholat itu awalan takbir, akhiran salam. Dan mari kita tingkatkan sholat kita adalah komitmen, arti dan tujuan sholat. Orang yang sholat tanpa tujuan, orang yang sholat tanpa kesanggupan,
maka sholat Anda akan terbengkalai bagaikan lalai. Yang kami takuti, Anda sholat karena wajib, bukan karena butuh. Tapi kalau Anda sudah butuh, begitu mendengar suara azan, mendengar itu seakan-akan dipanggil oleh Allah. Aku butuh sowan terhadap Allah, sebab aku sebentar lagi akan bertemu dengan Allah. Allah itu kekasih nan abadi, dan Dia yang mengasihi abadi kepadaku. Dia mendengarkan suara Tuhan yang disuarakan oleh sang mulut manusia. Coba rasakan, sebetulnya kita banyak orang di dalam tubuh ini. Bapak-bapak ini bukan satu loh, 3, tapi 1. Akal mempunyai pendapat, rasa mempunyai pendapat, hati mempunyai pendapat. Contoh, tatkala Bapak sholat, sang manusia, sang Darmo, sang Sukoco, saya akan sholat ke 5 rakaat. Sang sholat sekarang berapa rakaat? 3 rakaat. Ikhlas, langsung. Usalli fardhal maghribi 3 rakaatin, Allahu Akbar. Membaca suara Tuhan. Manusia, Bismillahirrahmanirrahim, khusuk. Setan ngajak, hutang sisuk sing bayar sopo. Ar-Rahmanir-Rahim. Mas belum pulang, biasanya jam 8, ini sudah jam 11 belum pulang. Betul Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kredit besok nagih. Betul Bu? Nah, berarti di dalam jiwa manusia ini bermacam-macam aspek kehidupan. Kadang-kadang di masjid akal jalan-jalan, dan kadang-kadang tubuh di masjid, jiwa melakirin ke kantor. Subhanallah. Kalau kita katakan sholat itu kepada saya total lillahi ta'ala kok Pak, betul. Ternyata itu usang belaka. Sampai di masjid bermacam-macam aspirasi hidup kita datang. Maka saya mengajak, hayu sholat yang sebenarnya. Pantas. Saya tidak menyalahkan kita. Pantas sholat kita belum berhasil. Pantas sholat kita belum bermakna. Pantas sholat kita tidak berpengaruh kepada tubuh kita. Sholat kita lakukan, bohong jalan terus. Sholat kita lakukan, benci menjadi hobinya. Sholat jalan terus, bangun subuh kesiangan terus. Saudaraku rahimakumullah, minimal orang yang sholat tadi terbentangkah jalan yang lurus. Minimal orang yang sholat menjadi orang yang penyabar. Minimal orang yang sholat selalu bersyukur akan Allah. Minimal orang yang sholat rajin di dalam bekerjanya. Jangan kita kayak Kang Kimo. Ini Kang Kimo Jogja. Kang Kimo sini alhamdulillah. Kang Kimo ini kalau bekerja nggak keringetan, kalau makan keringet. Ini wong Jawa, nggih napa nggih. Lek mangan keringetan, lek kerja mboten keringetan. Maka terkenal bangsa kita bangsa pemalas. Malas di dalam bekerjanya, malas di dalam belajarnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menghadapi orang malas satu luar biasa. Orang malas sangat dibenci oleh Allah. Kemalasan inilah tombol kemiskinan, kemalasan ini tombol kebodohan. Nah, bagaimana sih, banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana Pak sholat supaya khusyuk? Saya ngelihat sholat Pak Kiai di sana, begitu sholat dia nangis. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir, bismillahirrahmanirrahim, sampai ngeredak. Itu kambingnya mati, mertuanya lari, pacarnya ditinggal kabur.
Orang yang mendengarkan firman Allah itu tegar, segar, bugar, jujur, benar, ikhlas. Itu orang khusyuk. Khusyuk itu mendengarkan, tegar. Sering saya katakan, mudah cara khusyuk, tidak susah. Tiga-tiganya, kala pepatah Jawa Imam Sunan Kalijaga mengatakan, wong solat kuwi dadya soleh toto ing cinaritomu. Wong solat itu ada angoco ing langkah tingkah sira menungso. Solat itu jadilah kaca dalam kehidupanmu. Solat itu adalah telu-teluning tunggal, 3 eksperimen kehidupan solat semua. Insya Allah tidak akan khusyuk. Lambemu sholat, batukmu sholat, hatimu juga sholat. Allahu Akbar, lambemu, hatimu berkata, Engkau Allah Maha Agung, Kau Allah Maha Ino, ya Allah. Allahu Akbar, Engkau Maha Agung dan sempurna, kami yang paling rombeng di hadapanmu, ya Allah. Rabbi ghfirli, hanya Engkau Tuhanku, ya Allah. Inna sholati, sesungguhnya solat kami, hidup kami, manusuki wa mahyaya wa mamati, rizki kami semata-mata hanya milik Engkau, wahai Tuhan. Insya Allah Anda akan sholat. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, Maha suci, Maha agung, hanya Engkau Allah saya, Maha kotor dan Maha hina di hadapanmu Tuhan. Yakin? Ya kita gimana mau sholat dengan Tuhan itu kadang ngomelin Tuhan. Allah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, arhamar-rahim, dia akan menjelaskan suatu masing setelah dinam dan maudu ala balid. Loh, kayak jangankan Allah Rabbul Izzati, apalagi terawih senapas. Kalau si imam terawih nggak cepet pindah terawih, Allah kendor, masa petihannya lama tuh, senapas sama suratnya di sono. Betul? Lamban banget, loyo banget. Inilah saudara, maka kehidupan kita banyak kualat. Maka saya ajak kalian, hayu sanggup masuk Islam. Kalau kamu sanggup ngomong sanggup nggak sanggup, jangan bohong lo. Mudah-mudahan yang tidak sanggup masuk Islam muka-muka mencret saumur urip gue. Ya. Orang Islam itu komitmen. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam adalah agama yang tertinggi di muka bumi. Apa tertinggi? Akhlaknya. Apa yang tertinggi di situ? Keikhlasannya. Dan Islam itu adalah contoh daripada agama apapun, termulia di muka bumi. Konghucu di sebelahmu sakit, pertama kali kau datang. Kristen sebelah kananmu adalah sakit, butuh pertolongan, kau pertama kali datang. Maka mereka agama-agama yang lain akan bingung. Luar biasa Islam. Mari kita tunjukkan. Jadi dewa penyelamat. Sebab orang Islam itu khalifah, wakil Allah. Allah itu mengasihi, Allah itu menyayangi. Siapa figurnya? Saudara, wakilnya. Allah itu hayyul qayyum, Allah itu hidup. Mari kita hidupkan hatimu, jangan melempem. As-Sami', Allah itu maha mendengar, maka dengarkan segala firman-Nya. Dengarkan keluhan istrimu, dengarkan keluhan anak-anakmu. Saudaraku rahimakumullah, jangan kita jadi Islam yang suudzon. Mari kita tadi kembali kepada kesamaan. Silahkanlah kamu, asalkan Islam, kamu doyan tahlil, matur nudak doyan juga saudaraku kok. Yang menilai Allah itu adalah amal solehnya. Oh yang sana doyan yasinan, yang sini tidak, itu saudara kita kok.
saling berdiri tegak di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sirnakan dulu kekafiran yang ada di dirinya. Apa kafir di batin itu? Sifat orang kafir iri, dengki, sombong, tinggi diri, buruk sangka. Maka kekafiran itu mari kita lenyapkan, jadikan semua adalah baik sangka terhadap orang lain, buruk sangka terhadap diri sendiri. Saudaraku rahimakumullah, insyaallah dengan cara ini Islam akan menjadi satu kokoh dan tangguh. Mari kita malu kepada non muslim. Di sana tempat peribadatan sudah mulai penuh, kita masjid sudah mulai kosong melompong. Sekarang saya bingung mana Islam, mana non muslim sudah sama. Anaknya Kang Tula juga pakai celana pendek, anaknya Kim Sing juga pakai celana pendek. Podo mboten sami mawon. Maka kalau sudah dunia seperti ini, dari mana kita akan benahi tauhid la ilaha il, tetapi bukan bacaannya loh. Banyak orang berkata tidak ada fakta, banyak orang berbicara tetapi tidak ada fakta, solusinya tak nampak. Kata-kata la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? Harus bersaksi di hatimu, sanggup menghadirkan perilakumu. Jangan cangkemmu mencotot, moco la ilaha illallah, masih ada selain Allah, pengkhianat kamu hidupmu. Meskipun kamu kiai seunggul langit, la ilaha illallah kau baca masih ada selain Allah. Ingat firman Allah, yasfa'u, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in sami'un alim, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu nafian, sesungguhnya Allah itu alimun, sesungguhnya Allah qaribun. Maka hayati di situ para aulia Allah, si Abdul Qadir Jalani radhiyallahu an membaca la ilaha bergetar, wajilat qulubuhum, la ilaha illa anta ya Rahman. Tidak ada lain, hanya Engkau ya Allah yang mengasihi aku. La ilaha illa anta ya qarib. Tiada Tuhan, hanya Engkau ya Allah yang nempel denganku setiap detik. La ilaha illa anta ya jami'. Tidak ada Tuhan setiap saat yang menyatu dengan aku ya Allah. Yun ngapura Gusti, kenapa aku minta syafaat barokah kepada manusia? Barokallah syafi yasfa illa biidznillah. Apa yang dinamakan syafaat Nabi, mengikuti jejak Rasulullah, itu kita memampangkan syafaat Rasulullah. Mengikuti sholatnya Rasulullah, mengikuti sabarnya Rasulullah, tawakalnya Rasulullah. Mari kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu kita berbentang kebenaran. Jangan kita kalah dengan nafsu yang menghancurkan di mana martabat Islam dalam diri kita. Umur ini tidak sedalam sumur, entah esok entah lusa malaikat akan menjemput kita. Hadirin saudaraku, mari kita memohon kepada Allah seluruh kebutuhan kita. Tentang anakmu, tentang suamimu, tentang ekonomi, detik ini mari kita hadirkan Allah dalam jiwa kita. Jangan ngantuk cubit. Awas, ini akan memanggil asma Allah. Yang ngantuk melotot di sebelah sana, ada yang ngelamun, ada yang ngantuk campur. Belas itu HP-nya nggak dimatiin, off kan Kang, belas sana tuh ngumpet. Coba, ini asma Allah. Allah itu belum tahu kamu ya? Allah yang menciptakan saudara, yang menghidupkan saudara, yang menggerakkan saudara. Allah Rabbul Izzah. Engkau di genggamannya. Engkau tidak ada apa-apanya, bagikan debu-debu belaka. Jangan sombonglah kalian di hadapan Allah. Jangan kau menepak dada bahwa yang punya ini la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu, saudara, buka batinmu, laporkan kepada Allah malam ini. Sebab apa? Kesesatan yang menerpa, kemiskinan yang menerpa detik ini, kegalauan, kebingungan ibu-ibu rumah tangga. Bapak-bapak juga mikirin bagaimana sekolahkan anak, bagaimana modal. Mari kita
di malam Jumat yang mulia ini, buka dadamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan batinmu ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ulamul Fatihah.